Netizen pendukung UAS ngamuk, akun medsos pejabat dan pemerintah Singapura diserang spam. Saya sebagai seorang dosen, sebagai ustadz, mereka perlakukan demikian. Bagaimana dengan masyarakat kita? Mereka semaunya saja. Saya ingin setelah peristiwa ini, kejadian ini, jangan lagi ada anak bangsa mereka, anak bangsa kita mereka perlakukan seperti ini. Kita ini bangsa yang besar, kita ini bangsa yang bermartabat, terhormat. Kita ini sedang dihinakan oleh Singapura, harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Saya sangat ketersinggungan secara emosi keagamaan ini, kita kok dikoyak-koyak begini gitu. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Itu seorang tokoh yang punya pengikut cukup besar ya, sehingga keputusan ini menurut saya betul-betul telah membuat gaduh di negeri ini. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Dan itu menurut saya adalah tidak baik ya. Jadi pro dan kontra kan biasa, tapi ya saya kira kita tidak boleh dipaksa untuk semua sependapat, tidak boleh juga dipaksa untuk berbeda pendapat. Kalau pemerintah benar, ya kita Sejumlah akun media sosial pejabat dan lembaga pemerintah Singapura mendapat serangan spam dari pendukung Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk ke Singapura pada Senin 16 Mei. Kata juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura pada Selasa 17 Mei. Channel News Asia, CNA, melaporkan Rabu 18 Mei. Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah dan dipulangkan kembali dengan kapal feri ke Batam pada hari yang sama. Menjawab pernyataan media, juru bicara Kementerian Kominfo Singapura mengatakan, ada seruan serangan siber terhadap akun-akun media sosial milik pemerintah Singapura di grup percakapan masyarakat Indonesia. CNA mengetahui bahwa akun Instagram Presiden Singapura Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Tu Chi Hean, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, termasuk yang terkenal serangan tersebut juga Twitter PM Lee. Akun-akun Instagram Badan Pariwisata Singapura dan Otoritas Pos Pemeriksaan dan Imigrasi juga terkena spam. Organisasi lokal yang terkenal serangan siber atau memiliki bukti mencurigakan pada jaringan mereka mesti melapor ke Singcat. Kata kementerian, laporan dapat dilakukan secara online. 6 orang yang pergi bersama UAS juga tidak diizinkan masuk ke Singapura, kata Kementerian Dalam Negeri Selasa malam. Kemendagri Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa UAS diketahui memberikan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat Singapura yang multiras dan multi agama. Dalam postingannya di Twitter, Lukman meminta UAS untuk introspeksi diri mengapa dirinya bisa ditolak di Singapura. Kata Lukman, ketika ditolak masuk kita tidak boleh marah-marah, seharusnya memperbaiki diri. Merespons itu, Faisal Assegaf menganggap pernyataan Lukman itu sangat konyol. Bahkan dia menduga penolakan ini ada kaitannya dengan LGBT di Singapura. Menurut Faisal, pernyataan Lukman bertolak belakang dengan sikapnya ke kaum LGBT, bahkan terkesan sinis kepada ulama. Sejumlah akun media sosial pejabat dan lembaga pemerintah Singapura mendapat serangan spam dari pendukung Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk ke Singapura pada Senin 16 Mei. Kata juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura pada Selasa 17 Mei. Channel News Asia, CNA, melaporkan Rabu 18 Mei. Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah dan dipulangkan kembali dengan kapal feri ke Batam pada hari yang sama. Menjawab pernyataan media, juru bicara Kementerian Kominfo Singapura mengatakan, ada seruan serangan siber terhadap akun-akun media sosial milik pemerintah Singapura di grup percakapan masyarakat Indonesia. CNA mengetahui bahwa akun Instagram Presiden Singapura Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Tu Chi Hean, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, termasuk yang terkenal serangan tersebut juga Twitter PM Lee. Akun-akun Instagram Badan Pariwisata Singapura dan Otoritas Pos Pemeriksaan dan Imigrasi juga terkena spam. Organisasi lokal yang terkenal serangan siber atau memiliki bukti mencurigakan pada jaringan mereka mesti melapor ke Singcat. Kata kementerian, laporan dapat dilakukan secara online. 6 orang yang pergi bersama UAS juga tidak diizinkan masuk ke Singapura,
kata Kementerian Dalam Negeri Selasa malam. Kemendagri Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa UAS diketahui memberikan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat Singapura yang multiras dan multi agama. Dalam postingannya di Twitter, Lukman meminta UAS untuk introspeksi diri mengapa dirinya bisa ditolak di Singapura. Kata Lukman, ketika ditolak masuk kita tidak boleh marah-marah, seharusnya memperbaiki diri. Merespons itu, Faisal Assegaf menganggap pernyataan Lukman itu sangat konyol. Bahkan dia menduga penolakan ini ada kaitannya dengan LGBT di Singapura. Menurut Faisal, pernyataan Lukman bertolak belakang dengan sikapnya ke kaum LGBT, bahkan terkesan sinis kepada ulama. Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Tu Chi Hean, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, termasuk yang terkenal serangan tersebut juga Twitter PM Lee. Akun-akun Instagram Badan Pariwisata Singapura dan Otoritas Pos Pemeriksaan dan Imigrasi juga terkena spam. Organisasi lokal yang terkenal serangan siber atau memiliki bukti mencurigakan pada jaringan mereka mesti melapor ke Singkat. Kata kementerian, laporan dapat dilakukan secara online. 6 orang yang pergi bersama UAS juga tidak diizinkan masuk ke Singapura, kata Kementerian Dalam Negeri Selasa malam. Kemendagri Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa UAS diketahui memberikan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat Singapura yang multiras dan multi agama. Dalam postingannya di Twitter, Lukman meminta UAS untuk introspeksi diri mengapa dirinya bisa ditolak di Singapura. Kata Lukman, ketika ditolak masuk kita tidak boleh marah-marah, seharusnya memperbaiki diri. Merespons itu, Faisal Assegaf menganggap pernyataan Lukman itu sangat konyol. Bahkan dia menduga penolakan ini ada kaitannya dengan LGBT di Singapura. Menurut Faisal, pernyataan Lukman bertolak belakang dengan sikapnya ke kaum LGBT, bahkan terkesan sinis kepada ulama.